Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan anak Pak Tani. Kali ini anak Pak Tani sedang kembali jelajah hutan. Dan saat ini anak Pak Tani menemukan sebuah gubuk yang dihuni oleh orang desa. Dan kita akan tanya-tanya bagaimana sih caranya hidup di hutan, bertahan hidup di hutan, supaya betah, bisa bercocok tanam, dan hidup damai serta tentrem. Kali ini Pak Tani sedang berada di sebuah lembah di daerah Cianjur Utara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kesempatan kali ini anak Pak Tani akan jelajah lagi dan akan silaturahmi dengan orang-orang yang telah lama hidup di hutan, memulai membuka lahan, bercocok tanam hingga menemukan kedamaian hidup di sini. Oke, ikutin terus anak Pak Tani TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, ini lokasi yang saat ini saya kunjungi. Ada pohon bambu hitam. Bagus-bagus, mudah-mudahan cocok nih misalkan dijadikan ini untuk anyaman. Anyaman bilik yang motif batik. Nah, ke sebelah sini adalah sawah. Ini asalnya hutan, tapi sekarang sudah jadi sawah. Dan sawah tersebut sekarang baru saja panen dan sebentar lagi akan mulai diolah lagi untuk ditanamin padi. Dan di samping saya ada sebuah gubuk. Sementara ke sebelah sananya ini hutan pinus. Ke sebelah sananya lagi hutan lindung. Ya, ini hutan dan ini bisa dijadikan pesawahan karena airnya melimpah dari mata air di sana. Oke, kemudian kita akan bergeser sedikit. Di samping saya ada sebuah gubuk. Di sini kira-kira mereka udah lama tinggal kayaknya dari lihat gubuknya ini. Nah, ini gubuk ini ada di tengah-tengah hutan. Ini motor saya. Ini alhamdulillah kesini masih bisa nembus motor. Bisa nembus motor dengan jalan setapak, karena saya bukan motor trail, motor matic, dan lumayan jalannya lumayan licin banget, tapi ya saya paksain karena saya pakai sepatu boot, jadi lumayan bisa lah. Dan kita akan nanya-nanya. Di sini ada ibu-ibu yang udah nenek-nenek lah, sekitar 60 lebih tahun, 60-an lebih. Kita akan tanya berapa lama sih mereka tinggal di sini, apa yang didapatkan kedamaiannya atau apa. Sebelum saya nanti memulai, saya harus bertanya-tanya gitu ya, karena saya juga mau berencana mau mendirikan kabin. Oke, kita akan tanya-tanya. Tapi sebelum tanya-tanya, kita akan tur di halaman rumahnya dulu. Oke, kita lihat belakang rumahnya. Ini ada bilik. Nah, ke sini. Dan penduduk di sini juga dia miara domba. Ini dombanya. Kita jalan. Selain domba, dia juga miara ayam, entog. Ini dombanya. Oke, kita jalan lagi. Suasana sangat enak, asri, damai, dan tentram. Nah, ke sini. Ini gak tahu ada gubuk terpisah, tapi gak tahu apa isinya. Saya jadi curiga. Nanti kita lihat. Ada entok beserta anak-anaknya. Rumahnya sudah lama tinggal di sini, membuat gubuk, membuat kabin, dan betah kayaknya di sini. Nah, ini si ibu, ibunya, mantunya, ini mertuanya, anaknya sedang nyangkul di sana. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan saya bisa dapat tempat di sini untuk bush crab ataupun mendirikan kabin.
Kita ngobrol-ngobrol sama si Ma di sini. Sama si Ma, saya senang sekali di sana tuh ada bebek sama anaknya. Ada berapa ekor tuh? Ada 7 ekor anaknya. Oke, kita akan tanya-tanya langsung sama si Ma di sini. Bagaimana rasanya tinggal di hutan, mendirikan kabin, bercocok tanam, dan hingga bisa membuka lahan pesawahan di tengah-tengah hutan. Nah, ini pesawahannya cukup luas juga ini. Itu yang garapnya di bawah lagi nyangkul. Lagi tumpang galang ya, Bu ya? Nah, lagi tumpang galang. Lagi tumpang galang, katanya lagi apa? Tumpang galang itu lagi bikin kayak begitu tuh. Kayak samping begitu namanya tumpang galang. Nah, nanti kita akan ke bawah, kita akan akan belajar lah sama mereka. Dan ini seperti ini suasananya. Ini adalah tengah hutan. Dan di samping sana ada gubuk lagi ya, Bu? Di sana ada gubuk, ada gubuk lagi. Ada. Di sana juga ada gubuk. Nanti saya akan datangi ke sana. Ini saya sedang ngobrol sama si ibu. Nah, ini ibu orang tuanya, ini anaknya. Saya nanya ke siapa nih? Ke ibu ini apa ke ibu ini nih? Bu, berapa tahun nih tinggal di sini, Bu? 10. Langkung. Kumaha betah teh tinggal di dia? Betah, dah nuju ieu nuju merantau udah. Merantau. Ya. Caket dijukut sia kan? Iya, Berarti upami 10 tahun mah berarti dari tahun 2010 di dia teh. Iya. Ngadirikeun ieu ngadama rumah ieu teh. Nuhun. Rumah. Ai pertama kumaha ieu? Rumah ini mah tos ai pertama nama Ujang ieu mah jadi nyerang we kuli pertama nama nyerang kuli. Kuli nuhun ai kitu-kitu Ujang eta jadi ai kuli teh diical ku nu gaduhna serangna teh. Ieu teh. Nuhun serangna teh itu anu padaya. Kapungkur teh. Gitu. Dica ayeuna ka Pawijanarko. Di ka Pawijanarko. Ai mak teh piwarang tetap di dia. Oh, tetap di dia. Gitu. Hari ayeuna kumaha bagi hasil apa kumaha? Bagi hasil. Bagi hasilnya. Di dua Maro. Oh, untuk nyewanya. Adi palihan apa gini aya nu nyewa gini nya. Kengeng ieu mah disewa teh gitu. Kengeng. Nya jadi ieu mah jadi parok wae. Parok wae nya. Gitu. Aya teh kebon awi saha? Pawijanarko. Awi hideungnya. Itu eta nama kahutanan. Batasna teh. Kahutanan. Ari ieu mun melakan eta seueur monyet tara dia. Ujang atunya eta upami henteu di kieu mah upami teu di kieu. Digebah-gebah. Parean oge teu maka hasil. Pare ge sok dimakan ku eta. Iya, dimakan. Nya, cuma wonten amun kitu mah babi kitu bagong ge sok aya babi. Masih adanya. Nya upami henteu ditacoban kieu mah make ngen ka hasil kitu mah ka hasil kitu. Make ngen ka hasil. Nya. Pamilurjeun mah mata kieu oge Ujang. Ai mak mah da numpang di kapungkur oge kitu. Da nya eta ku teu gaduh teh ya Ujang. Mohon. Nya eta. Jadi sanes nyewanya aya nu nyewa di handap teh aya. Ya di handap nu bauloh masuk nyewa. Mohon. Mali sapali. Ai ieu mah anu eta mah nyarewa nu papasir mah. Tapi sebelah upami nanam buncis kayak sok ku monyetnya. Ujang teu ngari atuh cau kemana teh. Cau oge Ujang. Cau teu ngari cau. Atuh upami ngari mah meureun di dia ge Ujang cau meureun nyonong we sakalian kitu mah. Nya ada teu ngari. Aya geuning kamari oge tos di taun. Upami oge sakalian hoyong Ujang di dia teh ditungguan. Upami melak cabe momohnya cabe cengek mah. Sadaeun. Cabe cengek mah cabe oge meureun Ujang ai teu ka eta mah di daunna Ujang. Daunna dimakan. Nya. Matak oge. Waluh ku eta di nya eta. Terus di tahun ku monyet. Waluh ge nya labu ge. Nya labu ge.
Jadi ya rencana iraha itu Bu nanam di padi. Sasi no. Ayeuna teh nya. Ayeuna teh silih mulud dan. Nya silih mulud. Cuma di awal paling ge. Oh cuma di awal teh berarti nanam deui nya. Nya. Upami awal acan sasasi di binihna oge kitu. Oh. Acan sasi acan. Paling ge silih cuma di awal ge. Ka tempenakeun ka akhirnakeun marana. Nya. Jadi 10 tahunnya alhamdulillah di betahnya. Tapi upami ieu aman tuh misalkan kayak perampokan kayak alhamdulillahnya amannya alhamdulillah wajah. paling hamana teh babi beradanya bagong teh ya sarang monyet nya upami manusia mah insyaallah araman di dieu nya aman nya aman pirang-pirang ibunya abdi ge teh rencana bade milarian duka bade nyawa duka bade ngadirikeun ieu itu ngadirikeun gubuk gitu nya ngadirikeun saung Ya. pada bercocok tanam gitu ya teh. Ya. Mudah-mudahan dapat dieuna gitu tempatna gitu nya. Ya. Hatur nuhun informasi nanya Bu. Tos 10 dinten 10 tahunnya. Aduh 10 tahun ini dia. Kumaha misalkan upami lebaran aruih ka jukut ieu teh. Jukut sih ya. Jukut sih ieu lebaran oge. Kata nu eta teh bade disawakeun teh. Anu mana? Anu handap. Nya ta eta. Pembedanya warna nyawa kasaha teh orang kasaha kawasan di dia Pak Ihin. Kawasan mah. Anu dihandap eta naon Tegal naon eta? Serang Tegal we biasa. Pada bade disawakeun jadi Nya. Mau pahin sanes matjat mau sanes. Sanes. Hari matjat mau paling mana tempat dihandap? Matjat mah ieu hungkul. Ieu ya apa? Itu anu di ku Mbah Uloh. Oh, eta mah masjid mah tah ayeuna megang. Pawijanarko. Nya tah. Ari Paihin megang saya teh Paihin. Pak Ihin mah megangna nu paya Pamadi Pak Adi. Oh, benten nu gaduh. Benten kepemilikannya. Ari ieu mah mun setor teh berarti ka masjid mah ieu teh. Masjid mah malihna ieu. Malihna teh upami umpanen teh. Upami anu bari disawakeun itu mah Paihin mah benten deui eta mah nya. Benten kepemilikan. Nya kadinya ka Pak Ihin kitu. Nya. Di Pak Ihin teh meureun nelpon we ka ditu bade anu nyawa kitu ngaranna. Oh, gitu ya. Nya. Nah, jadi teman-teman sahabat anak petani, jadi di sini tuh tanah itu udah milik orang kota. Meskipun ini pada di pelosok, di tengah hutan, di samping di belakang saya ini adalah hutan lindung, masih banyak babi hutan, masih banyak monyetnya. Tapi yang sebelah sininya nih yang bisa ditanamin padi ini udah hak milik. Dan mirisnya itu bukan milik penduduk, tapi milik orang Jakarta. Kenapa? Karena daerah saya ini meskipun jauh dari keramaian, tapi dekat ke ibu kota. Jadi daerah saya ini aksesnya gampang. Contohnya saya aja bisa bawa motor sampai ke dalam hutan ini. Ya, motor saya bisa sampai dibawa sampai dalam hutan. Jadi di sini itu orang Jakarta kan banyak duit. Jadi mereka untuk akses ke kebunnya, akses ke hutan itu mereka bikin jalan. Mulai dari jalan buat motor ataupun jalan buat mobil mereka ya. Bisa masuk ke sini. Dan padahal ini adalah samping saya ini hutan, tapi di sini pemiliknya udah orang lain, udah orang Jakarta karena value-nya sangat tinggi sekali di sini, dekat ke ibu kota dan bisa dijadikan tempat wisata. Oke, ikutin terus perjalanan saya. Nanti saya akan jalan-jalan lagi karena di sini ada, kalau di bawah lagi ada yang tinggal di sini, tinggal di hutan. Nanti saya akan nanya-nanya lagi ke orang-orang yang lainnya. Ya. Jadi pertama nama Uhawi Kabumi benernya. Terus salami-lami pas tahun 2010 mah menetap di dia. Menetap di dianya teh Uhawi. Hari kawit nama mungkin Uhawi ka mana ka Jogosil. Kawit nama. Terus salami-lami menetap di dianya. Menetap di dia. Capeknya. Sebab tol sepuh namanya. Jadi 10 dari tahun 2010 mah menetap di dia benernya. Tewih-wihnya. Paling sekali-sekali ke desa namanya.
Gaduh motor itu murang kali kadi sujar anak motor ini. Gaduh heun. Ai Apalagi kita barangkali mah Ngaritnya mun. Apalagi narikan jukut. Ikan jukut ya. Nah, jadi awalnya paling pulang pergi nggak menetap di sini. Tapi kemudian katanya karena udah tua jadi capek kalau pulang pergi memakan waktu juga. Akhirnya menetap di sini dari tahun 2010. Nah, ini suasananya. Di depan kita ini ada di belakang kebun bambu itu hutan lindung. Sudah masuk hutan lindung miliknya pemerintah. Kita agak bisa macam-macam di sana. Karena apa? Kita nebang pohon kita kena pidana. Kalau di sini ini masih hak milik. Nah, si ibu ini udah berapa tahun, Bu? 10 tahun ya, Bunya? Ya. Nah, jadi mendirikan rumah ini udah 10 tahun. Ya, Bu ya. Nah, kawan-kawan, kita sekarang berada di lembah lagi, dan di depan saya ada rumah juga. Ada anjing menggonggong, mungkin dia mencium keberadaan saya. Tapi saya tanya-tanya, katanya orangnya lagi gak ada. Takut anjingnya galak, saya gak berani keluar. Ya, nanti saya sama si ibu nih mau ikut sama si ibu. Ini ya, si ibu mau ngarit ya, Bu ya. Ayah orang tak, Bu, dirinya, Bu? Gak ada. Nah, gak ada orang. Ada anjing, dia mencium keberadaan saya karena saya kan asing, baru kali mungkin gak kena, jadi menggonggong terus. Kita akan lihat ke bawah apakah anjingnya diikat apa enggak. Kalau anjingnya diikat, saya akan ke bawah aja akan lihat. Itu, nah ini tempat selanjutnya. Dia ada anjing menggonggong karena dia gak tahu gak kena sama saya, baru kali kan karena saya baru. Jadi dia menggonggong gak kena sama saya. Oke, mudah-mudahan saya dapat lagi nih tempatnya. Nah, ini juga sama, nah, ini bukit. Nah, ke atas ini itu adalah kehutanan. Ini udah kehutanan, kebun pinus. Itu kehutanan, itu kita gak bisa macam-macam. Kalau kita misalkan nebang pohon itu kita kena pidana. Nah, sebenarnya di sini ini masih hak milik. Ini masih hak milik. Mudah-mudahan saya dapat tempat ya. Karena ada info juga katanya sebelah sini, sebelah sana mau disewain. Nanti saya lihat, mudah-mudahan ada tempat. Ada anjingnya 2. Ada 2 anjing. Nah, dia mencium keberadaan saya karena saya orang asing. Jadi dia belum pernah. Nah, jadi seperti inilah biasanya. Nah, seperti itu biasanya kalau anjing itu.